Inilah Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan yang dijuluki sebagai kota dunia. Di balik nama besarnya, kota Makassar menyimpan problem transportasi. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mengatakan, jumlah penduduk kota Makassar meningkat dari 1,42 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 1,57 juta jiwa pada tahun 2022. Angka ini menobatkan Makassar sebagai wilayah terpadat di Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali berbanding lurus dengan meledaknya jumlah kendaraan. Menurut sistem administrasi Manunggal 1 Atap, total kendaraan di kota Makassar mencapai 2,1 juta unit, di mana 1,6 juta unit diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Angka ini diyakini akan meningkat seiring fenomena urbanisasi kota. Perkenalkan, saya Akbar, salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Makassar. Jadi memang salah satu problem atau masalah kemacetan di kota Makassar itu adalah sekaitan dengan sistem transportasi. Nah, kalau kita misalnya merujuk ke data Samsat di kota Makassar, itu tahun 2020 dikatakan bahwa ada sebanyak 2,1 juta kendaraan, di mana diantaranya itu kurang lebih 1,6 juta kendaraan bermotor atau roda 2. Nah, ini belum lagi kita menghitung misalnya kendaraan-kendaraan yang berada atau yang dipakai oleh pengemudi dari luar kota Makassar, seperti dari berbagai daerah, terutama misalnya kalau mau kita melihat mahasiswa ya, yang semuanya punya kampus di kota Makassar. Dari sedikit banyak itu juga turut menyumbang bagaimana volume atau jumlah kendaraan di kota Makassar sehingga semakin padat. Kepadatan penduduk dan kendaraan berkontribusi besar pada kemacetan lalu lintas, biaya hidup yang tinggi, pencemaran lingkungan, dan juga polusi. Para ahli mengatakan bahwa kemacetan, pemborosan energi, dan polusi udara merupakan kegagalan sistem transportasi perkotaan. Dengan begitu, dibutuhkan pembangunan transportasi berkelanjutan. Pembangunan transportasi berkelanjutan yakni mewujudkan kepentingan-kepentingan generasi saat ini, tetapi tidak mengabaikan dan mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Untuk itu, terdapat 3 aspek penting, di antaranya efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di Makassar memang ada beberapa kampus besar ya, beberapa di antaranya di Universitas Negeri Makassar, ada di Unhas, ada di UIN Alauddin, ada di Unismu, dan rata-rata memang dari segi jumlah mahasiswanya terhitung ribuan. Nah, ini bisa nanti kita cek ya di beberapa akun-akun resmi terkait dengan kampus tersebut. Selain membenahi sistem transportasi, mewujudkan trotoar ramah pejalan kaki menjadi indikator terpenting dalam menunjang transportasi berkelanjutan. Penataan trotoar yang bebas dari PKL dan parkir liar perlu dilakukan agar memberikan ruang maksimal bagi pejalan kaki.
termasuk menambah dan mendesain trotoar dengan konektivitas yang memadai agar makin memudahkan pejalan kaki. Pelan. Ini trotoarnya jadi penjual nih. Ya parkiran. Ini tempat parkiran, jual-jual. Pedagang-pedagang kecil ini memanfaatkan trotoar yang sebenarnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ini parkir mobil malah. Ini tapi Wah, di sini penjual-penjual ini rame. jual buah-buahan ya, macam-macam. Ada juga yang parkir kendaraannya di atas. Ada trotoar yang tidak dilakukan. Oh, ini palang ini. Palang deh ini. Malam Tadi memang hampir semua trotoar ditempati menjual ya. ya, karena Makassar kan dari pusat ekonomi selatan. Di mana saja lahan-lahan kosong, nah itu kemudian ditempati pedagang-pedagang kecil untuk berdagang. Nah ini juga bukan lantai, bukan. Iya. Nah, ini juga yang salah satu problem ya. Bagi saya sih sebagai seorang mahasiswa, memang transportasi publik itu dibutuhkan, terutama di wilayah perkotaan. Hanya ada infrastruktur yang sifatnya menunjang transportasi publik itu. Misalnya trotoar, kemudian salah satunya juga halte. Nah, kondisi trotoar di Makassar saya kira kita bisa saksikan sehari-hari. Kalau Anda atau teman-teman sekalian ke Kota Makassar, banyak trotoar kita di Kota Makassar itu tidak digunakan sebagaimana diperuntukannya, sebagaimana mestinya. Misalnya ada yang menggunakannya untuk kegiatan ekonomi, pedagang kaki lima, kemudian ada yang menggunakannya untuk parkir. Nah, ini yang jadi problem yang mendorong kemudian kenapa transportasi massal publik itu dan kenapa kemacetan itu masih langgeng di Kota Makassar. Untuk menambah daya tarik warga, trotoar meski dilengkapi dengan penerangan yang cukup, peneduh dari cuaca panas dan hujan, dan memperhatikan estetika arsitektur trotoar. Nah, yang kedua, ini persoalan halte. Jadi salah satu infrastruktur yang sangat menunjang bagaimana supaya kendaraan massal itu bisa efektif, bisa disukai oleh warga kota, dipilih sebagai kendaraan alternatif, itu karena faktor haltenya. Bagaimana kondisi haltenya yang bisa mengundang daya tarik warga kota untuk menggunakan halte, sehingga itu bisa memudahkan seluruh warga kota yang mau menggunakan transportasi massal. Nah, ini yang jadi PR kita bersama di kota ini. Beberapa haltenya rusak parah. Beberapa halte dan memang mayoritas yang saya saksikan selama ini halte-halte itu tidak layak. Tidak layak artinya ada atapnya yang bolong misalnya, kemudian ada kursinya yang mulai bolong-bolong juga, artinya tidak layak untuk diduduki lagi. Termasuk yang paling parah adalah alasnya, lantainya itu bolong. Bagaimana orang mau menggunakan halte itu ketika halte itu memang tidak layak untuk digunakan? Saya kira ini punya pengaruh lah terhadap daya tarik orang untuk menggunakan transportasi massal karena tidak didukung oleh fasilitas itu. Pesan, ada pesan. Saya kira ini menjadi problem kita bersama. Perlu kita duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik terkait dengan bagaimana membujuk masyarakat agar lebih cenderung menggunakan kendaraan publik atau transportasi massal di kota. Salah satunya misalnya kita bisa memulainya dari mendorong pemerintah kota, kemudian didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewajibkan seluruh ASN aparatur daerah di Kota Makassar untuk menggunakan transportasi massal. Tentu, pembenahan transportasi massal dan pemenuhan hak pejalan kaki masih belum cukup untuk mewujudkan Kota Makassar yang berkelanjutan. Sehingga,
pemerintah dapat mendorongnya melalui kebijakan, seperti mewajibkan pejabat pemerintah setempat menggunakan transportasi massal dalam bekerja. Kemudian kenapa harus ASN atau pegawai kota? Nah, ini untuk memberikan contoh sebagai aparatur negara, sebagai teladan bahwa menggunakan transportasi massal itu bukan budaya yang kuno, tapi budaya-budaya yang harus memang diterapkan sebagai simbol bahwa kota ini masyarakatnya memang peradabannya bergerak maju, bukan mundur. Bus Mamina satu Bu. Ya, salah satunya 2 tahun terakhir ini memang salah satu transportasi massal adalah bus Mamina Sata ya. Hanya memang ada beberapa masalah lagi pada saat bus itu beroperasi, termasuk mengambil jalur PT-PT misalnya, sehingga ada konflik interest di dalamnya, konflik yang melibatkan sesama sopir, sesama pengemudi. Saya kira ini menjadi catatan. Bus itu sudah bagus, hanya perlu dievaluasi, perlu dibicarakan, dan terutama fasilitas-fasilitas penunjang transportasi itu harus memang diperbaiki supaya memadai dan layak digunakan oleh pengguna.